Selamat datang di Dark Hollow Stories di mana fakta dan misteri bertemu. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah nyata yang penuh misteri, teka-teki, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik bayangan waktu. Jadi, ambil posisi duduk ternyaman Anda, dan bersiaplah untuk memasuki dunia di mana kenyataan dan misteri bertemu. Kisah misterius ini bermula dari dua saudara laki-laki, Homer Luz Collier dan Langley Wakeman Collier. Homer lahir pada tahun 1881, disusul Langley 4 tahun kemudian, pada 1885. Mereka berasal dari keluarga terpandang. Sang ayah adalah seorang dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Bellevue, sementara ibu mereka pernah menjadi penyanyi opera terkenal. Kedua Collier bersaudara adalah pria cerdas yang menempuh pendidikan di Universitas Columbia. Homer mendalami hukum maritim, sementara Langley mempelajari teknik dan kimia. Selain itu, Langley juga dikenal sebagai pianis konser yang berbakat. Ia bahkan sempat tampil secara profesional di panggung bergengsi Carnegie Hall. Pada tahun 1909, sang ayah memutuskan untuk memindahkan seluruh keluarga ke sebuah rumah besar berlantai 4, yang terletak di 2078 Fifth Avenue, kawasan Harlem. Ketika kedua orang tua mereka bercerai, Homer dan Langley memutuskan untuk tetap tinggal di rumah mereka bersama sang ibu. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka mulai berubah. Pada tahun 1923, sang ayah meninggal dunia. 6 tahun berselang, ibu mereka pun menyusul. Meski telah kehilangan kedua orang tua, kehidupan kedua saudara ini masih terlihat normal dari luar. Mereka tetap tinggal bersama di mansion tua mereka di Harlem. Tak satu pun dari mereka pernah menikah. Homer masih bekerja di bidang hukum, sementara Langley menjalankan usaha jual beli piano. Bahkan, Homer sempat membeli properti di seberang rumah mereka, dengan rencana ambisius untuk mengubahnya menjadi gedung apartemen. Kehidupan normal keluarga Collier mulai berubah drastis pada tahun 1932, ketika Homer terserang stroke yang membuatnya kehilangan penglihatan. Sejak saat itu, Langley, sang adik, memutuskan untuk berhenti bekerja dan sepenuhnya mencurahkan waktunya untuk merawat sang kakak. Pada waktu itu, di lingkungan Harlem bermunculan komunitas baru dari kalangan keturunan Afrika. Kondisi ini membuat Collier bersaudara mulai merasa cemas. Rasa takut juga membuat mereka enggan keluar rumah. Namun setelah Homer menjadi buta, mereka benar-benar menarik diri dari dunia luar, hidup terisolasi di dalam rumah mereka. Yang membuat kisah ini makin aneh. Meskipun Homer sakit parah, keduanya menolak bantuan medis. Mereka bahkan tidak mau memanggil dokter. Langley, yang percaya bisa menyembuhkan kakaknya dengan caranya sendiri, mulai menjalankan terapi buatan sendiri. Ia memberi Homer 100 buah jeruk setiap minggu, roti hitam, dan selai kacang. Ia juga rutin membacakan buku dan memainkan musik klasik di piano, berharap getaran suara dan nutrisi alami akan mengembalikan penglihatan kakaknya. Apa yang awalnya terlihat sebagai kasih sayang saudara, perlahan berubah menjadi obsesi yang mengisolasi mereka dari dunia dan membuka jalan menuju tragedi. Kondisi Homer semakin memburuk. Setelah kehilangan penglihatannya, ia kemudian terserang rematik parah yang membuatnya lumpuh total. Namun, seperti sebelumnya, kedua bersaudara ini tetap menolak pengobatan medis. Mereka yakin bahwa dokter justru akan memperparah penyakit Homer, bukan menyembuhkannya. Langley bahkan sempat berkata lantang kepada seorang reporter seperti ini, "Anda harus ingat, kami adalah putra seorang dokter. Kami punya perpustakaan medis berisi 15.000 buku di rumah. Kami memutuskan untuk tidak memanggil dokter manapun. Anda tahu, kami tahu terlalu banyak tentang obat-obatan." Pada titik ini, kehidupan mereka benar-benar mulai terlepas dari realitas. Karena telah kehilangan seluruh sumber pendapatan, dan tak lagi membayar tagihan, maka rumah mereka pun diputus dari layanan publik. Listrik, air, bahkan gas tak lagi mengalir di dalam tempat tinggal mereka. Tapi Langley, dengan latar belakang tekniknya, tidak menyerah begitu saja. Ia menyulap mobil Ford Model T tua milik keluarga menjadi generator darurat untuk menerangi rumah. Untuk kebutuhan air, ia mengandalkan pompa umum di taman kota, dan menghangatkan rumah dengan pemanas minyak tanah kecil. Semua dilakukan demi menjaga kehidupan mereka yang kini semakin terisolir dari dunia luar.
Seiring waktu, kondisi mental Langley pun mulai menunjukkan tanda-tanda mengalami gangguan. Ia semakin jarang terlihat di luar rumah, dan jikapun keluar, itu hanya terjadi di tengah malam. Ia berjalan diam-diam melintasi kota seperti bayangan. Dalam perjalanannya itu, Langley tak hanya membeli kebutuhan pokok, tapi juga mulai mengumpulkan benda-benda aneh yang ditemukannya di jalan. Sampah-sampah itu ia bawa pulang dan ditumpuk begitu saja di dalam rumah. Isi rumah mereka pun berubah menjadi lautan barang-barang tak masuk akal. Kereta bayi, sepeda berkarat, piringan hitam tua, botol-botol kosong, kaleng bekas, bahkan tumpukan kain lusuh dan peralatan rusak. Tak hanya itu, Langley juga menimbun ribuan buku dan koran bekas yang katanya akan dibaca Homer, jika suatu hari nanti penglihatannya kembali. Perilaku ganjil ini semakin lama semakin menarik perhatian warga sekitar. Cerita tentang dua pria aneh di rumah penuh sampah menyebar cepat di lingkungan Harlem, hingga akhirnya menarik perhatian media. Pada tahun 1938, surat kabar The New York Times memuat artikel tentang Collier bersaudara. Artikel itu memberitakan bahwa kedua bersaudara ini telah menolak tawaran sebesar $125.000 dari agen properti yang ingin membeli rumah mereka. Media juga ikut menyebarkan rumor bahwa Collier bersaudara menyimpan harta kekayaan dalam jumlah besar, dan hidup dalam kemewahan bergaya, orientalis, di balik dinding rumah yang tertutup rapat. Berbagai rumor ini muncul karena rasa penasaran dari orang-orang atas apa yang terjadi kepada kedua bersaudara ini. Meski penuh dengan rumor dan dugaan yang belum terbukti, artikel di The New York Times justru membuat nama Collier bersaudara semakin dikenal. Sorotan publik pun berubah menjadi perhatian yang tidak diinginkan. Tak butuh waktu lama hingga para pencuri mulai berdatangan, berharap menemukan harta tersembunyi di balik dinding rumah mereka yang penuh misteri. Namun Langley bukan orang biasa. Dengan latar belakang tekniknya, ia merancang serangkaian jebakan rumit yang dirancang khusus untuk menjebak siapapun yang mencoba masuk tanpa izin. Beberapa anak tetangga juga mulai melakukan tindakan vandalisme. Mereka mulai melempari jendela rumah Collier dengan batu. Langley menanggapi dengan tindakan yang tak kalah ekstrimnya. Ia menutup semua jendela rapat-rapat, bahkan melilitkan kawat logam di setiap pintu. Rumah itu perlahan berubah menjadi benteng aneh yang nyaris tak bisa ditembus. Pada Agustus 1942, tekanan dari dunia luar akhirnya mulai mengetuk pintu rumah Collier bersaudara. Bowery Savings Bank mengancam akan menyita properti mereka karena gagal membayar hutang hipotek selama 3 tahun berturut-turut. Beberapa bulan kemudian, tepatnya November 1942, pihak bank memutuskan untuk bertindak. Mereka mengirim petugas untuk mengambil alih properti. Tapi aksi itu langsung disambut dengan amukan Langley. Ia meneriaki para petugas dan mendesak tetangga-tetangga sekitar agar segera memanggil polisi. Saat para petugas mencoba memaksa masuk ke dalam rumah, mereka dihentikan oleh sesuatu yang mengejutkan. Tumpukan sampah yang menggunung dari lantai hingga ke langit-langit. Rumah itu tak lagi memiliki ruang kosong, hanya lorong-lorong sempit yang dibentuk dari puing dan barang-barang yang ditimbun selama bertahun-tahun. Di tengah kekacauan itu, mereka akhirnya menemukan Langley di sebuah ruang kecil yang ia buat sendiri, tersembunyi di antara timbunan barang. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan sebuah cek senilai $6.700. Dengan kata lain, ia akhirnya menyerah dan segera melunasi seluruh hutang hipotek rumah itu. Setelah itu, Langley memerintahkan semua orang untuk pergi dari kediamannya. Dan begitu para petugas pergi, pintu rumah itu kembali tertutup rapat. Collier bersaudara kembali menghilang dari sorotan dunia. Hari-hari Langley dihabiskan dengan dunia yang ia ciptakan sendiri, jauh dari kenyataan. Ia sibuk mengerjakan berbagai penemuan aneh, seperti alat penyedot debu yang dipasang di dalam piano. Namun sebagian besar waktunya ia gunakan untuk membangun labirin di dalam rumah. Menyusun lorong-lorong sempit dan terowongan yang ia buat sendiri, menembus tumpukan sampah dan barang-barang tak berguna yang memenuhi setiap sudut. Dan di sela-sela itu, ia juga memperkuat pertahanan rumah, dengan memasang perangkap demi perangkap. Ironisnya, jerat yang ia ciptakan untuk melindungi, justru menjadi penyebab dari tragedi yang memilukan ini. Pada 21 Maret 1947, sebuah telepon masuk ke kantor polisi New York. Seorang pria misterius di ujung sana mengeluhkan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah di 2078 Fifth Avenue, Harlem. Karena laporan aneh soal rumah itu sudah sering terdengar, maka pihak kepolisian segera mengirim petugas ke lokasi. Namun sesampainya di sana, mereka dihadapkan pada rumah yang nyaris tak bisa dimasuki.
Jendelanya dipasangi jeruji besi, bel pintu dan telepon tak berfungsi, dan seluruh pintu masuk tertutup oleh dinding sampah, koran, kotak, bahkan kursi tua. 6 petugas mencoba masuk, tapi sia-sia. Tidak ada jalan lain kecuali membuang sampah itu satu persatu. Seorang petugas akhirnya berhasil menerobos masuk melalui jendela di lantai 2. Namun apa yang ia temukan bukanlah ruangan biasa, melainkan medan pertempuran. Sampah setinggi langit-langit menghalangi setiap langkah. Ia menggali, mendorong, merangkak, selama 5 jam penuh. Dan di sana, di dalam sebuah ceruk sempit yang tersembunyi di balik tumpukan kotak dan koran-koran yang menggunung, ia menemukan tubuh Homer Collier yang tergeletak tak bernyawa. Sendirian dalam kegelapan. Saat ditemukan, Homer Collier berada dalam kondisi yang mengenaskan. Ia mengenakan jubah mandi biru putih yang sudah compang-camping. Rambutnya yang berwarna abu-abu dan kusut, terurai panjang hingga menyentuh bahu. Ia duduk dalam posisi membungkuk. Kepalanya bersandar di lututnya. Seolah tertidur dalam keputusasaan. Pemeriksaan medis menyebutkan bahwa Homer telah meninggal sekitar 10 jam sebelum ditemukan. Penyebab kematiannya adalah kelaparan dan penyakit jantung yang tak pernah diobati. Sementara itu, Langley sang adik tidak dapat ditemukan dimanapun. Ia bagaikan menghilang tanpa jejak. Polisi, media, dan warga sekitar segera mencurigai hal ini. Mungkinkah ia melarikan diri setelah kakaknya meninggal? Rumor pun mulai menyebar cepat. Salah satunya mengatakan bahwa Langley telah kabur ke Atlantic City, New Jersey, menggunakan bus malam. Kepolisian segera bertindak dengan mengirim petugas ke negara bagian itu untuk mencarinya. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Langley di sana. Sementara pencarian terhadap Langley terus dilakukan, dan berbagai rumor terus bermunculan, rumah mereka juga terus menjadi perhatian publik. Kepolisian dan pihak berwenang terus bekerja keras, mencoba menembus dan membersihkan labirin sampah di rumah mewah bergaya brownstone tersebut. Kerumunan warga pun dengan segera memadati jalanan. Sekitar 2.000 orang menyaksikan dengan rasa penasaran sekaligus ngeri saat para pekerja dan petugas mengangkut dan mengeluarkan isi rumah satu persatu. Apa yang mereka temukan jauh dari kata wajar. Sekitar 3.000 buku, termasuk buku telepon kuno, tulang rahang seekor kuda, sebuah piano Steinway, mesin sinar X kuno, dan tentu saja, tumpukan koran yang nyaris tak ada habisnya. Total sampah dan tumpukan rongsokan serta barang-barang yang dikeluarkan, beratnya mencapai 120 ton. Berat yang bahkan melampaui seekor paus biru dewasa. Sebagian barang dan rongsokan berasal dari peninggalan praktik medis sang ayah. Sementara sebagian besar lainnya adalah barang-barang rongsokan yang dibawa pulang oleh Langley, selama bertahun-tahun hidup dalam keterasingan. Setelah hampir 3 minggu menggali dan membersihkan lorong-lorong sempit, pada 9 April, seorang pekerja menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam dalam keterkejutan. Di dalam terowongan sempit selebar 2 kaki, yang terbuat dari tumpukan laci, kawat, dan pegas tempat tidur, dan hanya berjarak 10 kaki dari tempat Homer ditemukan, tergeletak tubuh Langley Collier. Ia meninggal dalam perangkapnya sendiri. Terjepit dan terkubur hidup-hidup oleh jebakan yang ia buat untuk melindungi kakaknya. Pihak berwenang akhirnya menyimpulkan bahwa Langley Collier kemungkinan besar telah meninggal pada 9 Maret. Hampir 2 minggu sebelum kakaknya, Homer, menghembuskan napas terakhir. Dan ternyata, dialah sumber dari bau menyengat yang selama ini menyebar di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut penyelidikan polisi, kemungkinan Langley meninggal saat sedang merangkak di dalam lorong sempit rumahnya. Ia mungkin sedang berusaha membawa makanan untuk sang kakak yang lumpuh. Tapi takdir berkata lain. Ia tersandung jebakan yang ia ciptakan sendiri. Dan seketika tertimbun oleh tumpukan barang-barang yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tubuhnya terperangkap di antara puing-puing itu. Kisah ini bukan hanya tentang misteri atau tragedi. Ini adalah potret nyata dari 2 manusia yang pelan-pelan dikalahkan oleh ketakutan, keterasingan, dan gangguan mental yang tak pernah ditangani. Hoarding disorder atau gangguan menimbun barang secara kompulsif, ternyata bukan hal baru. Demikian pula dengan isolasi sosial ekstrim yang membuat seseorang memutus semua hubungan dengan dunia luar. Dunia mungkin mengenang Collier bersaudara sebagai sosok eksentrik yang terkubur oleh barang-barangnya sendiri. Tapi di balik tumpukan sampah itu, tersembunyi kisah nyata tentang kesepian, trauma, dan ketakutan yang tak pernah sempat disuarakan. Kadang, monster paling mengerikan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam pikiran yang tak pernah ditolong,
dan dari luka yang tak pernah sembuh. Karena itu, jaga diri kita, dan jaga orang-orang terdekat kita. Karena tidak semua yang tampak aneh itu sekedar aneh. Mungkin, itu adalah jeritan sunyi yang terlalu lama diabaikan. Collier bersaudara menghilang dalam diam, dan meninggalkan kita dengan kisah yang tak akan pernah kita lupakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komentar, share, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di konten berikutnya.